Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Suatu kali Tuhan Yesus sedang berada di kolam Betsaida. Kita tahu kalau kolam pasti ada sisinya. Jadi di 5 serambi kolam tersebut berbaring banyak orang dengan berbagai macam penyakit yang mereka derita. Mereka di sana karena ada kepercayaan di antara mereka bahwa sesekali akan turun malaikat untuk menggoncangkan air, dan siapapun yang pertama masuk kolam itu maka dia akan sembuh. Itu kepercayaan mereka. Jadi di antara mereka ada seorang yang sudah lumpuh selama 38 tahun. Bayangkan betapa menderitanya dia selama 38 tahun karena penyakitnya. Dia sendirian dan tidak ada sanak saudara atau siapa saja yang mau menemaninya. Yang ada justru para saingannya yang sama-sama menunggu air goncangan, kemudian berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama masuk ke dalam kolam tersebut ketika malaikat itu datang. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini Tuhan Yesus hadir menyapa mereka dengan satu sapaan, maukah engkau sembuh? Ini dia, maukah engkau sembuh? Nanti bisa kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Maukah engkau sembuh? Nah, Bapak Ibu, apa yang mau kita sampaikan? Perkataan atau sapaan maukah engkau sembuh? Dari sapaan Yesus ini mencoba untuk berbicara kepada kita, mungkin juga pada saat ini kita sedang mengalami hal yang sama, tapi bukan lumpuh secara fisik, tapi mungkin kita lumpuh secara ekonomi, terpuruk karena usaha yang hancur, kehilangan pekerjaan, kena tipu dan sebagainya. Atau mungkin kita sedang lumpuh secara hubungan. Apakah keluarga kita yang tidak akur, suami istri bercerai, sesama anak saling berseteru, atau mungkin kita sedang lumpuh secara rohani, di mana setiap kali diperhadapkan dengan pencobaan, pilihan yang kita ambil, cenderung kita jatuh ke dalam dosa. Jauh di lubuk hati kita ingin kita hidup kudus, tapi pada kenyataannya kita selalu jatuh ke dalam dosa. Tidak seperti yang kita inginkan dan sebagainya. Tidak seperti Yusuf yang dapat dengan tegas menolak untuk berbuat dosa ketika istri Potifar merayunya, tapi cenderung seperti Daud ketika berada di sotoh istana. Melihat Batsheba mandi bukannya lari tapi malah menikmati. Dosanya pun berlanjut dengan perzinahan dan pembunuhan. Nah, teman-teman, ketika situasi ini kita alami, Yesus datang dan bertanya. Si lumpuh pada waktu itu memberikan jawaban, tapi justru dia menyalahkan keadaan, di mana tidak ada orang yang menolongnya menjadi yang pertama masuk ke dalam kolam. Maunya dialah yang pertama masuk ke dalam kolam ketika malaikat itu datang menggoncang-goncangkan air kolam. Si lumpuh berfokus kepada masa lalunya yang penuh dengan kegagalan. Kegagalan yang berulang menjadikan dia lupa bahwa masih ada harapan di tengah buruknya keadaan. Harapan itu yang hilang di tengah-tengah berbagai tekanan kehidupan dan persoalan
datang menghampiri kita. Nah, jadi lewat hal ini kita bisa melihat pelajaran pertama, yaitu jangan berfokus pada kegagalan masa lalu. Keluar dari trauma masa lalu yang memenjara sehingga kita dapat bergerak maju ke depan. Kita harus menanamkan dalam pikiran kita bahwa kita bisa keluar dari keterpurukan itu. Jadi apa? Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, untuk bangkit. Itu pelajaran pertama. Kedua yang mau kita lihat adalah percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan. Ini persoalan iman. Ketika Tuhan Yesus menyuruh si lumpuh untuk bangun, berjalan dan mengikat tilamnya, maka hal pertama kita perhatikan adalah si lumpuh tanpa banyak alasan dia mau melakukannya. Si lumpuh tidak beralasan bahwa dia tidak mempunyai tongkat atau tidak ada orang yang membuatnya untuk berdiri. Tapi dia berdiri, ada keinginan dalam hatinya. Itu dia. Jadi kepercayaan bahwa Yesus sanggup untuk memulihkan. Mengapa Yesus langsung menyembuhkan tanpa harus si lumpuh menceburkan diri ke dalam kolam? Disinilah persoalan iman yang kita sampaikan. Memang dalam konteks ini Yesus ingin mengajar kita bahwa dia lebih dari kepercayaan, dia lebih dari cerita-cerita bahwa dalam kolam Betseba itu ketika ada malaikat datang menggoncang-goncangkan kolam dan yang pertama sekali menceburkan dirinya akan sembuh, dia melebihi itu. Artinya Yesus dalam konteks ini mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus melebihi apapun dalam dunia ini. Kepercayaan kita tentang cerita-cerita yang mungkin bisa membangkitkan kepercayaan kita tentang satu hal, tapi Yesus mau mengatakan bahwa dia berada di atas kepercayaan yang kau percayai itu. Oleh karena itu mari tetap semangat, mari tetap percaya, dan mari mengandalkan Yesus bahwa dia sanggup untuk memberikan pemulihan kepada kita. Oke, selamat pagi teman-teman. Salam.